Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan bahas materi lanjutan tentang fungsi turunan ya. Tentang fungsi turunan yang kemarin kita sudah bahas mengenai persamaan garis singgung pada kurva. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun itu jika f suatu fungsi yang kontinu dan turunan fungsi dalam suatu interval, maka suatu fungsi f tersebut akan naik jika turunan dari fungsi x itu lebih dari 0. Dan yang kedua, jika fungsi itu akan turun, ya fungsi itu dikatakan fungsi turun jika turunan dari fungsi tersebut kurang dari 0. Yang ketiga, fungsi f, ya fungsi itu dikatakan sebagai fungsi yang stasioner, jadi tidak naik dan tidak turun, dia tetap atau stasioner jika fungsi dari fx turunan, ya turunan dari fungsi tersebut itu sama dengan 0. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya nanti dari fungsi yang diketahui itu kita cari nilai dari turunannya. Setelah kita cari nilai dari turunannya, tergantung intervalnya itu nanti diminta untuk naik atau turun. Kalau diminta untuk naik berarti dia lebih dari 0, kalau diminta untuk turun berarti kurang dari 0. Kalau di fungsi itu dikatakan stasioner berarti sama dengan 0. Lebih jelasnya kita lihat ke contoh untuk nomor 1. Diketahui fungsi fx, ya di sini ada fungsi fx yaitu x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x plus 5. Maka interval nilai x agar fungsi naik. Nah, di sini ada keterangan fungsi naik. Nah, berarti kita cari yang fungsi naik nanti adalah syarat dari fungsi naik ya. Suatu fungsi f dikatakan naik jika turunan dari fungsi tersebut lebih dari 0. Nah, fungsinya mana? Fungsinya ini. Nah, ini. Berarti ini kita turunkan dulu dari fx ya. Dari fx itu sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x plus 5. Dari sini jika diturunkan f aksen x, maka 3 kalikan 1, 3 pangkatnya dikurangi 1 tinggal pangkat 2 plus 2 kali 3 6, pangkatnya dikurangi 1 tinggal pangkat 1 min 9x 1 kali 9 9, pangkatnya hilang. Konstanta kalau diturunkan dia 0. Ini fungsi yang diminta, maka fungsi naik, karena di sini ada naik, harus lebih dari 0. Berarti ini lebih dari 0. Cara menentukan nilai x-nya bagaimana? Menentukan nilai interval dari x, maka kita faktorkan. Ingat materi kelas 10 ya, materi kelas 10 cara memfaktorkan dari fungsi kuadrat. Berarti ini kalau kita bagi 3 boleh ya, semua kebetulan bisa dibagi 3. Sehingga tinggal x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Dari sini kita cari nilai x-nya. Kalau dikalikan dia sama dengan 3, kalau dijumlahkan sama dengan 2. Nah, 3 itu kan fungsinya cuma 3 kali 1. Berarti di sini x, ini 1, di sini 3. Kemudian supaya jadi 2, berarti ini min, di sini plus. Min 1 ditambah 3 plus 2, min 1 kali 3 min 3. Udah benar ya? Jadi x min 1 lebih dari 0, x lebih dari 0. X plus 3 lebih dari 0, x lebih dari min 3. Atau di sini saya ini masih sama dengan aja biar lebih mudah. Letakkan pada suatu garis bilangan. Nah, ini masih saya letakkan pada garis bilangan. Di sini min 1. Nah, dari sini x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, dan yang sebelah sini x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Berarti yang saya letakkan untuk yang di min 3. Kenapa gini kok bulat tidak tepat? Karena di sini kurang dari, tidak ada lebih dari, tidak ada sama dengannya, maka ini bolong ya. Maka di sini 1. Nah, dari sini kita uji titik 0. Misal kita punya titik uji 0. 0 di sini kita masukkan 0 kuadrat, 0 ditambah 2 kali 0, 0 min 3. Min 3 sama dengan berapa? Karena hasilnya min, berarti di sini min. Nah, kalau kita masukkan 0 ternyata hasilnya min. Berarti di sini plus, di sini plus. Selalu selang-seling ya. Atau gini aja kalau lebih mudahnya, kalau x kuadratnya ini bernilai positif, berarti pasti di sini plus, min, plus. Nah, seperti itu. Nah, dari sini karena dia fungsi naik, maka untuk yang bagian plus ini naik, bagian min itu turun, kemudian bagian plus naik lagi. Untuk lebih itunya saya ganti di sini ya.
lebih nanti naik turunnya lebih jelas. Nah, di sini min 3, kemudian di sini 1 tadi plus, di sini min, di sini plus. Untuk pagar pembatasnya itu ini pagar pembatas. Yang dari sini berarti plus ya, dari apa itu namanya? Dari sini plus naik. Nah, naik kena pagar pembatas, kemudian nilai min turun. Nah, kena pagar pembatas, nilai plus berarti naik. Jadi naiknya di sini sama sini. Jadi interval naik itu ini kan dari min 3 ini ke kiri, jadi X kurang dari min 3 atau dari 1 ke sana ke sini, berarti lebih besar dari 1 atau X lebih dari 1. Nah, seperti itu. Jadi nilai fungsi agar naik ya, nilai fungsi tersebut agar naik itu intervalnya di X kurang dari min 3 dan X lebih dari 1. Karena di sini plus berarti naik. Kalau min turun, ini kena plus lagi berarti naik. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya jika mau bertanya bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.